Halo para penikmat film di seantero dunia, selamat datang di channel Alur Cerita Film Supernoi Movie. Dan episode kali ini kita akan mengulas film berjudul Ayla The Daughter of War. Film Turki yang dirilis pada tahun 2017 lalu, disutradari oleh Can Ulkay dan berdasarkan kisah nyata. Film ini menceritakan tentang seorang tentara bernama Sulaiman dari satuan militer Turki yang menemukan seorang gadis kecil yang ditinggal mati kedua orang tuanya akibat pembantaian perang saudara di Korea Selatan. Dan tak disangka antara keduanya terjalin hubungan seperti ayah dan anak. Mereka saling menyayangi satu sama lainnya. Namun hubungan mereka harus berakhir ketika Sulaiman akan pulang ke negaranya. Nah, kisah sedih, perasaan haru dan bahagia, serta penantian pun campur semuanya ada di sini. Untuk itu, silahkan kalian siapkan tisu, handuk, dan ember untuk menjaga supaya air mata tidak tumpah kemana-mana. Selamat bersedih dan selamat menyaksikan. Film ini dimulai pada tahun 1950 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Di sebuah desa di daratan Korea Selatan terlihat warga sedang beraktivitas seperti biasanya. Mereka terlihat bahagia dan tampak tenang. Namun kebahagiaan itu pudar ketika secara tiba-tiba ada bom meledak yang mengacaukan segalanya. Mereka diserang dan dibantai tentara Korea dengan brutal. Seol, gadis kecil mungil, segera diselamatkan ibunya dan disembunyikan di sebuah lorong. Sedangkan ayah dan ibunya sendiri tewas terbunuh dalam kejadian itu. Atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Seol pun selamat dari pembantaian tersebut. Gadis kecil itu pun menangis sejadi-jadinya. Ia sangat bersedih dan ia menjadi korban dampak dari peperangan saudara yang terjadi di negara tersebut. Atas dasar terjadinya peperangan saudara tersebut, sehingga membuat negara-negara PBB mengambil sikap untuk menjaga perdamaian di Korea Selatan. Dan salah satunya adalah Turki. Negara tersebut mengirim pasukannya dalam misi itu, dan seorang sersan bernama Sulaiman tergabung dalam misi perdamaian PBB tersebut yang akan dikirim ke Korea Selatan. Meski agak berat hatinya menerima tugas tersebut, ia harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya, termasuk keluarga dan kekasihnya. Namun Sulaiman harus tetap berangkat mengabdi atas tugas negaranya. Sampainya di perbatasan Korea Selatan, Sulaiman pun dan pasukannya bergabung dengan tentara Amerika yang sudah terlebih dulu berada di sana. Di sepanjang perjalanan mereka disambut dengan suasana yang mencekam akibat peperangan. Banyak anak-anak yang terlantar dan banyak mayat pun bergelimpangan di mana-mana. Setibanya di Kunuri, ia bergabung dengan tentara Amerika di Camp Divisi 25. Di sana mereka mendapat kabar bahwa musuh telah mundur dan meninggalkan wilayah Korea Selatan. Sersan Ali pun salah satu teman Sulaiman merasa kecewa dengan adanya kabar tersebut. Ia merasa bahwa mereka datang jauh-jauh tanpa melakukan apapun. Tanpa diduga, pesawat tempur musuh menyerang markas tersebut. Mereka pun berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri mencari tempat berlindung. Lalu sang komandan meminta Sulaiman dan temannya untuk meminta bantuan ke unit 9. Dalam perjalanan ke unit 9, mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba saja diserang musuh dan mereka pun melakukan perlawanan menghabisi pasukan musuh. Dikarenakan mobil yang mereka tumpangi mengalami kerusakan cukup berat akibat dari serangan tersebut, mereka melanjutkan perjalanan dengan cara jalan kaki menuju unit 9. Dalam suasana malam yang sunyi dan mencekam, tiba-tiba terdengar suara rintihan tangisan anak kecil. Segera saja mereka mencari sumber suara tangisan tersebut dan benar saja Sulaiman menemukan anak kecil yang sedang menangis di antara mayat kedua orang tuanya. Lalu Sulaiman pun segera mengulurkan tangannya dan membawa anak itu dari tempat tersebut. Sesampainya di markas unit 9, gadis kecil itu hanya bisa diam dan tak bisa bicara sepatah kata pun. Namun ia terlihat nyaman di pelukan Sulaiman layaknya berada di pelukan sang ayah. Lalu Sulaiman pun memberi nama Ayla untuk anak tersebut yang berarti sinar bulan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan melalui rute rahasia. Namun di tengah perjalanan salah satu mobil dari rombongan tersebut tiba-tiba saja mengalami kerusakan. Sulaiman diminta untuk memperbaikinya. Ketika mereka sibuk memperbaiki mobil yang mengalami kerusakan tersebut, tiba-tiba saja tentara musuh datang menyerang dan perang sengit pun terjadi.
Sulaiman pun berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Alia dan rekan-rekannya, dibantu sahabatnya Ali yang sangat ahli dalam menembak. Pasukan musuh semakin banyak datang dari berbagai arah, kondisi mereka pun kini terdesak. Namun di saat yang tepat bantuan pun datang dan akhirnya musuh pun dapat dilumpuhkan. Sementara itu, para petinggi perwira Korea Selatan sedang rapat membahas penyediaan asrama untuk penampungan anak-anak yang terlantar dampak dari peperangan saudara tersebut. Kondisi Sulaiman yang terluka akibat penyergapan itu pun kini sudah membaik, dan Ayla, gadis kecil itu, selalu menunggu Sulaiman dan dia selalu berada di sampingnya selama ia dirawat. Mengetahui keberadaan Ayla di kamp militer tersebut, komandan pun menegur Sulaiman. Menurutnya hal itu akan membahayakan keselamatan Ayla, apalagi jika ia dibawa ke wilayah peperangan, dan tentu akan menghambat pekerjaan Sulaiman itu sendiri. Suatu hari Sulaiman diminta untuk menghadiri upacara penyerahan medali penghargaan dari otoritas pemerintah Korea Selatan atas keberaniannya menghalau musuh. Lalu sebelum berangkat, Sulaiman pun menitipkan Alia pada rekannya Sersan Sadik. Namun tanpa diketahui, Alia ternyata menyelinap ke dalam mobil yang ditumpangi Sulaiman. Dan ketika upacara penyerahan medali berlangsung tanpa diduga, tiba-tiba saja Ayla masuk ke tengah-tengah upacara, menghampiri Sulaiman, membuat semua orang merasa kaget. Namun hikmah dari kejadian tersebut, komandan pun akhirnya mengizinkan Sulaiman untuk mengurus dan menjaga Alia di kamp militer tersebut. Kisah bahagia ini Sulaiman sampaikan juga pada keluarga dan kekasihnya di Turki. Keluarga Sulaiman pun turut bahagia sekali mendengar kisah tersebut. Namun kekasihnya terlihat sedikit murung dan cemburu melihat kedekatan Ayla dan Sulaiman. Di bulan Januari tahun 1951, musim dingin pun tiba dan hamparan salju menyelimuti tanah Korea Selatan. Hari demi hari dilewati Sulaiman dan Ayla dengan penuh bahagia dan kasih sayang layaknya seorang ayah pada anaknya. Sulaiman merawat Alia seperti anak kandungnya sendiri. Ia memandikan Alia, memotong rambutnya, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Ketulusan hati dan kasih sayang Sulaiman membuat gadis kecil itu terlihat sangat bahagia sekali, hingga ia tampak tak ingin lepas dan selalu ingin dekat dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, Ayla selalu mengikutinya. Berawal dari rasa kasihan pada Alia yang ditinggal mati kedua orang tuanya, kini perlahan-lahan berubah menjadi kasih sayang yang tulus. Keceriaan Alia terus tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kamp militer kini bukanlah hal yang menakutkan baginya. Bahkan mungkin bagi Alia, ia menganggap tempat tersebut adalah tempat tinggal dan tempat bermain yang menyenangkan. Bulan Maret tahun 1951, musim dingin pun berakhir. Ketika pasukan perdamaian Turki melakukan apel pagi, tiba-tiba saja Ayla masuk ke tempat upacara sambil menirukan setiap gerakan dan kata-kata yang diucapkan peserta upacara tersebut. Semua tampak kaget dan terkejut karena hari itulah Alia pertama kalinya berbicara. Dan semuanya pun tampak heran karena selain bicara, Alia juga sepertinya mengerti dengan apa yang dikatakan komandannya. Kejadian tak terduga itulah di setiap waktu luangnya Sulaiman selalu mengajarkan Ayla bahasa Turki dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sampai-sampai suatu waktu Sulaiman pun dibikin haru ketika Alia memeluk Sulaiman dan sambil berkata papa, Sulaiman pun memeluk Alia erat-erat dan terpancar aura kebahagiaan dari keduanya. Papa. Suatu hari sahabat Sulaiman yaitu Ali mendapatkan tugas untuk menjaga perbatasan dan ia pun gugur tertembak dalam menjalankan tugas tersebut. Atas kematian sahabatnya itu Sulaiman pun sangat bersedih dan sangat terpukul sekali, dan sambil menangis ia pun meletakkan karangan bunga di atas pemakamannya. Juli 1951, tepat 1 tahun pasukan perdamaian Turki berada di Korea, dan itu berarti sudah saatnya tentara Turki bebas tugas dari misi PBB tersebut dan akan digantikan pasukan dari negara-negara anggota PBB lainnya. Bagi tentara lainnya mungkin ini adalah hari penuh bahagia dan sangat ditunggu-tunggu mereka karena mereka akan bisa pulang ke negaranya dan segera bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Tapi tidak bagi Sulaiman, dan hal ini tentunya membuat Sulaiman sangat dilema. Di satu sisi ia harus pulang karena masa tugasnya sudah selesai, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan Alia yang sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri.
Dan pada akhirnya ketika rekan-rekan Sulaiman pulang ke Turki, ia pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi untuk mengurus Ayla. Kejadian itu membuat Sulaiman dipanggil komandannya untuk menjelaskan kenapa ia tidak ikut rombongan dan rekan-rekannya untuk pulang ke Turki. Sulaiman pun menjelaskan tentang rasa kekhawatirannya pada Ayla yang akan ditinggalkannya. Namun komandan pun menjelaskan kalau Ayla nanti akan ditempatkan di sekolah Ankara, yaitu sekolah khusus untuk anak-anak korban peperangan. Keesokan harinya Sulaiman mengantarkan Ayla ke sekolah dan di sana terlihat banyak anak-anak yang rupanya senasib dengan Ayla. Alia pun terlihat senang dan duduk berbaur dengan teman-teman barunya. Berbeda dengan Sulaiman, dari pancaran matanya terlihat rasa khawatir dan iba yang sangat mendalam pada Ayla karena tahu ia akan meninggalkannya. Ketika Sulaiman perlahan-lahan pergi meninggalkan sekolah itu, tiba-tiba Ayla lompat menyusulnya. Sambil menangis, ia tidak ingin jauh dari Sulaiman. Kini tibalah saatnya Sulaiman harus kembali ke Turki. Sungguh hari yang paling menyedihkan bagi Sulaiman dan Ayla, karena di hari tersebut mereka harus berpisah. Karena ketidakrelaannya melepas Ayla, Sulaiman pun nekat berencana menyelundupkan Ayla ke dalam koper besar. Dan pada saat naik kapal di pos pemeriksaan, Sulaiman pun kedapatan membawa koper berukuran besar. Namun Sulaiman menjelaskan bahwa koper itu berisi oleh-oleh untuk keluarganya. Ia pun akhirnya lolos dari pemeriksaan tersebut. Namun ketika Sulaiman berjalan akan memasuki kapal, tiba-tiba sahabat Sulaiman menghampirinya dan menanyakan keberadaan Alia. Akhirnya rencana Sulaiman pun ketahuan dan gagal. Süleyman, kız nerede? Erkan, bu yaptığın nasıl bir suç? Farkında mısın sen? Niye bin, evine dön. Sulaiman pun semakin merasa sedih dan bingung. Ia khawatir tentang Ayla. Lalu temannya menenangkan Sulaiman bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ayla. Ia akan dirawat di sekolah dengan baik. Ia pun menambahkan bahwa Ayla akan lebih baik tinggal di negaranya bersama teman-teman sebayanya. Dan suatu hari nanti Sulaiman bisa kembali untuk menemuinya. Akhirnya mereka pun harus berpisah dan sebelum pergi Sulaiman berjanji pada Ayla bahwa ia akan kembali untuk menemuinya. Mendengar hal itu, Alia pun hanya bisa diam dan menangisi kepergian Sulaiman. Ben gittikten sonra ağlamayacaksın, tamam mı? Ağlama. Sen ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Geleceğim. Sampainya di Turki, Sulaiman mendapatkan kabar buruk bahwa kekasih yang ia cintai telah dinikahi orang lain. Sulaiman pun merasa kecewa dan lalu ia pun menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Selama pernikahannya dengan Nimet, Sulaiman kurang begitu perhatian pada istrinya. Ia terlihat sangat canggung sekali dan sering melamun. Hal itu dikarenakan Sulaiman selalu memikirkan janjinya kepada Ayla bahwa ia akan menemuinya. Dan suatu hari Nimet pun dengan perasaan yang bijak, ia mengajak Sulaiman untuk membicarakan masalah Ayla yang selama ini mengganggu pikirannya. Lalu mereka pun mulai mencari informasi keberadaan Ayla bersama-sama. Mereka terus mencari tanpa lelah, namun usaha mereka belum menemukan hasil dan selalu menemui jalan buntu. Karena Sulaiman tidak mengetahui nama asli Koreanya Ayla. Sorup soruşturmamız da mümkün değil. Süleyman Bey, bu şekilde geri dönüş izinle mutlaka gitmem lazım. 40 tahun lebih berlalu, kini Sulaiman dan istrinya sudah mulai menua. Namun selama itu pula, Sulaiman terus memikirkan janjinya pada Ayla. Bahkan ketika gempa bumi terjadi di Turki pada tahun 1999, semua warga panik dan semua media membicarakannya tentang gempa tersebut. Tapi tidak bagi Sulaiman, ia malah terlihat diam saja dengan tatapan yang kosong. Sebuah janji pada Ayla rupanya selalu menghantui pikirannya hingga ia bersikap seperti itu. Ia selalu memandangi foto Alia sambil berkata bahwa ia tidak ingin mati sebelum memenuhi janjinya. Hari demi hari terus berlalu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun Sulaiman lewati tanpa ada jejak kepastian tentang Ayla. Hingga suatu saat ia pun bermimpi bertemu Ayla, dan saat terbangun istrinya menyampaikan kabar baik untuknya, bahwa ia mendapatkan tawaran untuk menjadi narasumber sebuah film dokumenter tentang peperangan di masa itu. Dan jika ia bersedia, maka mereka pun akan membantunya mencarikan Ayla. Mendengar hal itu tentu saja Sulaiman pun sangat senang sekali, lalu ia pun menceritakan kisahnya di masa itu dan memperlihatkan semua foto-foto dirinya dengan teman-temannya serta bersama Ayla.
Berdasarkan semua informasi, foto-foto dan cerita dari Sulaiman, tim lembaga film tersebut pun mulai mencari keberadaan Alia di Korea Selatan. Mereka mendatangi pusat arsip Korea Selatan mencari data sekolah Ankara yang sudah lama tutup. Beberapa arsip sudah rusak dimakan usia dan sebagian bekas terbakar. Namun pada akhirnya mereka pun menemukan 6 nama siswa di arsip tersebut. Dan setelah ditelusuri, ternyata alumni sekolah tersebut masih mengingat Ayla. We reach any of the students' word because of the fire at archives. We found out 6 students who Babam beni gelip alacaklardı. Setelah sekian hari dan kesana kemari mencari informasi tentang Alia, akhirnya titik terang pun datang. Suatu hari, Sung adalah salah satu tim pencari menemukan informasi bahwa ia mengetahui keberadaan Ayla. Lalu segera mereka pun menemui Ayla dan memperlihatkan semua foto-foto semasa kecilnya dulu bersama Sulaiman. Dan ternyata benar saja Ayla pun menangis haru teringat Sulaiman. 맞아요. Pada bulan April 2010, tepat 60 tahun setelah berakhirnya perang di Korea Selatan, Sulaiman bersama istrinya pun dibawa ke Taman Ankara. Di tempat yang sama dulu ketika Sulaiman mengantarkan Ayla ke sekolah tersebut. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun datang. Ayla yang dulu seorang gadis kecil kini telah berubah menjadi wanita parubaya. Ia berjalan perlahan-lahan mendekati Sulaiman. Mereka pun saling berpelukan tak kuasa menahan tangis penuh kebahagiaan. 60 tahun penantian, akhirnya Sulaiman pun bisa menepati janjinya. Ayla değil mi? Dan film pun berakhir.